Jadi kalau ruh di dalam diri kita itu termasuk amernya Allah. Ya, ini ruh ini termasuk amernya Allah. Dia dipahami dengan mujahadah, dengan zikir. Dia ada. Jadi ruh memadat menjadi nyawa. Nyawa memadat menjadi saraf. Saraf memadat menjadi darah. Darah memadat menjadi otot. Otot memadat menjadi tulang. Itu ya, ruh itu apa? Ya, maka jawab kita, ruh adalah amernya Allah. Nah, itu jadi ruh bisa dipahami, tapi pemahaman bukan pemahaman logika loh ya. Ya, ya, jadi memahami amr itu bukan memahami logika, seperti memahami sesuatu dengan logika, bukan. Nah, jadi ruh itu bukan al-kholqu, tidak melalui hukum sebab akibat. Jadi kita nggak bisa mengakses ruh melalui imajinasi, nggak bisa. Melalui pikiran. Pikiran kan isinya kan imajinasi. Pikiran kita itu ya. Nah, sedangkan ruh itu dia bukan al-kholqu yang bisa diimajinasikan. Ruh itu amr. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ini jari kelingking saya. Nyawanya jantung itu mengalir dari jari kelingking saya sampai menuju jantung. Nah, itu nanti ada titik misalnya di sini ada titik jantung 7 misalnya. Ini nyawanya jantung mengalir di situ. Nyawanya jantung. Makanya nanti teman-teman kalau membaca Risalatul Qusairiyah itu nanti ada sebutan ruhul jismaniyu, ruh jasmani ya. Itu bainal lahmi, bainad dami wal lahmi, di antara daging dan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Sufi semua, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Wukuf waktu kuliah tasawuf. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu kita telah membahas kolbu, eh, baik tentang bagaimana kinerjanya, ya, dari ketika apa namanya stimulus masuk, lalu apa yang terjadi sampai terjadi respon, ya. Kita memang belum terlalu mendalam membahas tentang kolbu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetapi di kali ini saya akan membahas ya tentang ruh ya. Nah, ruh ini sering menjadi bahasan yang cukup menarik ya. Tetapi ini kali ini saya akan membahas tentang ruh ini mungkin akan ada sedikit perbedaan dari penjelasan-penjelasan yang mungkin pernah teman-teman sufi apa ikuti atau teman-teman sufi pahami selama ini. Ya baik, yang terkenal ya surat apa namanya tentang ruh ini ada beberapa ayat Al-Qur'an misalnya surat Al-Isra. Saya akan titik tolak saya nanti penjelasan tentang ruh dari sini ya, tentang apa surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka dan ketika engkau ditanya Muhammad 'anir ruhi tentang ruh. Kul maka katakan ar-ruhu ruh itu min amri rabbi. Dia adalah amr Tuhanku. Wa ma utitum dan engkau tidak diberi ilmu tentang ruh minal ilmi dari pemahaman atau ilmu ruh tentang ruh illa qalila kecuali sedikit. Ya, baik. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang kita gunakan untuk titik tolak pembahasan kita tentang ruh. Nanti kita akan sampai ke sini ya tentang gradasi ruh dari ruh sampai apa namanya? Tubuh kita ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ini sehingga nanti jika teman-teman memahami ini, semoga bisa apa membantu teman-teman untuk memiliki wacana tentang ruh, ya, memiliki pandangan tentang
apa itu ruh. Nah, di dalam surat Al-Quran ini memang dijelaskan bahwa ruh itu tidak bisa kita pahami secara total. Jadi ilmu sebaik-baiknya kita menjelaskan tentang ruh itu tetap kolila, tetap sedikit dari yang hakikatnya. Nah, di sini Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata amr ya. Nah, amr ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ketika kita ditanya ruh itu apa? Ya, maka jawab kita ruh adalah amernya Allah. Nah, itu jawaban yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Lalu amr itu apa? Nah, itu ya. Apa yang disebut dengan amr? Nah, ini adalah bahasan kita kali ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54 ya, Allah itu dawuh begini. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala ingatlah lahu bagi Allah itu al khalqu. Jadi Allah itu memiliki al khalqu wal amru dan amr. Tabaraka semoga Allah memberi tabaraka semoga memberi berkah Allahu Allah rabbul alamin pemelihara semesta. Nah, ini jadi di dalam proses ketika Allah berkehendak mengadakan sesuatu itu ada dua proses yaitu namanya al-khalqu wal amr. Nah, ini nanti teman-teman bisa apa mencari penjelasan kalau teman-teman ingin langsung merujuk ke kitab yang menjelaskan al-khalqu wal amru itu di Kimia Sa'adah Imam Al-Ghazali. Nah, di situ dijelaskan tentang al-khalqu wal amru ya. Nah, ini saya ringkaskan ya penjelasan tentang perbedaan al-khalqu wal amru untuk sebagai dasar nanti kita membahas tentang ruh itu. Ya. Al-khalqu adalah sebuah proses penciptaan yang ada hukum sebab akibatnya. Jadi misalnya al-khalqu itu ketika Allah menciptakan manusia khalaqal insana min alaq. Nah, itu Allah menciptakan ya al-khalqu namanya min alaq dari alaq. Nah, nanti berproses dari alaq menjadi jaringan, menjadi organ, menjadi seluruh tubuh. Jadi ada prosesnya. Misalnya Allah menciptakan jagung. Itu ada prosesnya dari biji jagung lalu tumbuh jadi pohon tumbuhan jagung, nanti berbunga lalu berbuah, lalu dipanen dan seterusnya akhirnya sampai di meja makan kita, jagung. Ada prosesnya. Jadi al-khalqu itu adalah Allah menciptakan sesuatu melalui hukum sebab akibat yang dipahami. Dia berada, jadi al-khalqu itu berada di dalam ruang waktu, namanya al-khalqu. Ya, ini perlu baik ya, perlu teman-teman pahami. Jadi al-khalqu itu dia berada di dalam ruang dan waktu. Ini bisa dipahami. Jadi ketika menciptakan jagung ya kita bisa ukur oh, jagung itu berada di ruang misalnya di gudang, gudangnya ukurannya sekian, jagung jumlahnya sekian, bisa diukur ya. Panjangnya bisa diukur, beratnya bisa diukur. Nah, semua hal yang bisa diukur di dalam ruang dan waktu namanya al-khalqu. Ya. Dan bisa dijangkau oleh logika. Ya. Bisa dijangkau oleh logika. Jadi akhirnya bisa menjadi teknologi. Nah, ya. Jadi misalnya padi dulu zaman tahun 1970-an padi mungkin usianya 6 bulan ya. Lalu dipahami logika keilmuannya. Oh, padi itu membutuhkan apa zat-zat eh, pupuk yang demikian, lalu dia akan tumbuh, ada hama begini, nanti proses pembersihan hamanya sekian, nanti dia lalu panen. Ada hukum sebab akibatnya. Lalu dari hukum sebab akibat itu dipelajari oleh manusia. Dipelajari oleh manusia, lalu muncullah teknologi. Makanya sekarang padi banyak yang panen 3 bulan atau mungkin bahkan ada yang kurang dari 3 bulan. Itu namanya al-khalqu, penciptaan yang
melalui hukum sebab akibat yang bisa dijangkau oleh logika kita dalam batas tertentu tentu saja ya. Lalu memahami Allah al-khalqu bisa lewat istihad pikiran kita. Melalui pikiran kita bisa memahami. Apakah misalnya ginjal itu ya, bisa dipahami. Ginjal adalah adalah suatu organ yang bentuk selnya demikian, yang bentuk anatominya sekian, demikian, yang fisiologinya sekian, dia menyaring darah apa sekian liter setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada bagaimana cara ngecek fungsi ginjal misalnya dengan lihat ureum kreatininnya. Jika demikian maka berarti ginjal ini kurang berfungsi. Nah, itu ilmu tentang ginjal karena ginjal itu al-kholku dia bisa diakses dengan pikiran. Jadi dengan logika-logika pikiran, dengan ilmu pengetahuan, melalui penelitian-penelitian hukum sebab akibat, akhirnya seseorang tahu tentang al-kholku. Itu namanya al-kholku ya. Yang kedua al-amr. Nah, amr itu kebalikan dari al-kholku. Dia adalah ciptaan Allah, tetapi dia melampaui ruang dan waktu. Namanya amr. Jadi nggak bisa diukur, jumlahnya nggak bisa dihitung, ukurannya nggak bisa diukur, beratnya nggak bisa ditimbang. Itu namanya al-amr. Dia tidak bisa dijangkau oleh logika, namanya amr. Jadi logika manusia nggak bisa menjangkau amr. Ya, amr ya. Dan dia tidak bisa diakses melalui pikiran, tidak bisa. Dia bisa diakses melalui mujahadah. Melalui kalau nanti tekniknya memahami atau mengakses ruh atau mengakses amrnya Allah itu melalui zikir, bukan mikir. Kalau ini kita bisa memahami al-khalqu dengan mikir, dengan pikiran. Kalau ini dengan zikiran, ya. Jadi ruh bisa dipahami, tapi pemahaman bukan pemahaman logika loh ya. Ya, ya. Jadi memahami amr itu bukan memahami logika, seperti memahami sesuatu dengan logika, bukan. Bukan memahami dengan logika. Dia dipahami dengan mujahadah ya. Jadi nanti riyadhahnya ya zikir. Nah, itu ya. Nah, amr ini, ya misalnya kita dengar, kalau Allah itu menciptakan amr, nggak usah pakai hukum logika. Makanya dalam surat Yasin yang sangat populer, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amrnya Allah. Jika Allah mau menghendaki kun fayakun. Jadi tidak melalui hukum sebab akibat. Namanya amr. Ya, ya, saya kira bisa dipahami ya. Jadi Allah ketika mau membuat sesuatu itu ada, bisa dengan al-khalqu, bisa dengan al-amru. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alam. Al-khalqu adalah sesuatu yang bisa dipahami melalui logika, dia berada di dalam ruang dan waktu, bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan, dia bisa dijangkau dengan pikiran, namanya al-khalqu. Nah, sedangkan al-amru, amrnya Allah, itu melampaui ruang dan waktu, nggak bisa diukur, nggak bisa ditimbang, ya, nggak bisa ditahu warnanya apa, ya, tidak dijangkau oleh logika, tidak bisa dijangkau oleh logika, dengan ilmu pengetahuan nggak bisa, ruh itu nggak bisa dijangkau. Dia hanya bisa diakses melalui zikir, melalui mujahadah, ya. Melalui zikir atau mujahadah. Nggak bisa melalui mikir. Kalau mikir akses ke al-kholku. Nah, ini kalau zikir adalah akses ke al-amr gitu. Itu zikir namanya. Nah, di sini Allah dawuh dengan tegas wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu amr. Nah, jadi ruh itu bukan al-kholku. Tidak melalui hukum sebab akibat. Jadi kita nggak bisa mengakses ruh melalui imajinasi. Nggak bisa. Melalui pikiran. Pikiran kan isinya kan imajinasi. Pikiran kita itu ya. Nah, sedangkan ruh itu dia bukan al-kholku yang bisa diimajinasikan. Ruh itu amr. Nah, ini titik tolak pemahaman ya. Sehingga nanti teman-teman ketika kita bicara tentang ruh, teman-teman tidak bisa bertanya tempatnya di mana. Loh,
Ruh itu tempatnya di mana? Ya nggak bisa. Wong ruh itu melampaui ruang dan waktu. Ya, ya sekali lagi saya ulang, teman-teman kalau ingin merujuk ke satu kitab untuk memahami al-khalqu wal amru itu bisa dicari di Kimia Usahadah itu ada itu. Penjelasan tentang al-khalqu wal amru dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya ini saya ambil dari situ ya. Jadi al-khalqu itu sesuatu yang diciptakan melalui hukum sebab akibat. Wal amru adalah sesuatu yang diciptakan melampaui ruang dan waktu. Jadi teman-teman tidak bisa bertanya ruh itu warnanya apa. Ruh itu tempatnya di mana. Jadi misalnya kita ini di dalam diri kita ada ruh. Teman-teman nggak bisa bertanya ruh itu tempatnya di pikiran, di perasaan, di ini, nggak bisa. Apakah ruh itu tempatnya di otak? Enggak, ya, dia nggak bertempat. Ya, dia apakah tempatnya di jantung, apakah tempatnya di paru-paru, apakah tempatnya di liver. Nah, itu yang nggak bisa karena ruh itu dia amr. Kulir ruhu min amri Rabbi. Ruh itu amrnya Allah. Lah, amr itu sesuatu yang berada di luar atau melampaui ruang dan waktu. Sehingga kita nggak bisa ngukur ruh. Ruh itu panjangnya seberapa. Ruh itu beratnya berapa gram. Ruh itu warnanya hitam apa putih. Ruh itu lokasinya di mana. Itu kalau teman-teman nanya kayak gitu berarti menganggap apa ruh itu holku. Padahal ruh itu amr. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, amr ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami perbedaan antara al-khalqu wal amru sebagai dasar untuk kita memahami ayat ini tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jika engkau ditanya tentang ruh, kul katakan Muhammad ar-ruhu ruh itu min amri Rabbi termasuk amrnya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan tidak didatangkan kepadamu ilmu tentang ruh illa qalila kecuali sangat sedikit. Nah, itu ya. Jadi saya kira teman-teman bisa memahami. Jadi ruh itu sekali lagi hakikatnya ruh tidak bisa diimajinasi. Tidak bisa ditanya warnanya apa, tidak bisa ditanya bentuknya seperti apa, tidak bisa ditanya beratnya berapa, tidak bisa ditanya ukurannya berapa, nggak bisa ditanya. Nanti memahami ruh lewat zikir, jadi nanti pemahamannya bukan di logika nanti. Nanti pemahamannya dirasa. Nah, itu ya. Saya kira gitu teman-teman bisa memahaminya. Ya. Ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau ruh di dalam diri kita itu termasuk amarnya Allah. Ya, ini ruh ini termasuk amarnya Allah. Dia dipahami dengan mujahadah, dengan zikir. Dia adalah aspek spiritual di dalam diri kita. Ya, itu kalau teman-teman apa idza sawaituhu ada ayat ketika Allah sudah menciptakan manusia wa nafakhtu fihi min ruhi Allah meniupkan ruhnya kepada diri kita. Nah, tapi sekali lagi kalau sudah bicara ruh teman-teman nggak bisa menanyakan di mana tempatnya, tidak bisa menanyakan apa bentuknya, tidak bisa menanyakan apa warnanya karena dia adalah amarnya Allah. Dia hanya bisa diakses dengan mujahadah dengan zikir. Nah, sedangkan biopsikologis kayak jasad kita, lalu psikologis kita itu bisa dianalisa. Kemarahan bisa dianalisa, kejengkelan bisa dianalisa, liver bisa dianalisa, jantung bisa dianalisa. Lalu jadi pengetahuan, ada ilmu namanya psikologi, ada ilmu namanya biologi, ada ilmu namanya kedokteran. Jadi kedokteran, psikologi, kedokteran itu menjangkau biopsikologis, menjangkau apa namanya aspek psikis dan fisik kita. Sedangkan nanti zikir, nah ini atau spiritualitas itu nanti yang dalam tanda petik bisa menjangkau ruh. Ruh tetapi jangan dimaknani menjangkau dalam artian fisik ya. Jadi memahami ruh itu bukan memahami secara fisik. Jadi jawabannya tidak mungkin bentuk, jawabannya tidak mungkin warna,
Jawabannya tidak mungkin ukuran, jawabannya tidak mungkin ruang. Kalau masih ada ruangnya, ada bentuknya, ada warnanya, berarti bukan ruh. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini jadi di dalam diri manusia itu ada dimensi-dimensi spiritual, ini adalah ruh, ada dimensi-dimensi biopsikologis, ya. Nanti kalau teman-teman membaca Sirul Asrul namanya nafs nafsul jismaniyah namanya. Kalau ini nafas ruhaniyah ya. Nanti suatu saat semoga kita bisa apa membahas hal ini ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada al-kholqu, ada bagian tubuh yang bisa dipahami melalui hukum sebab akibat, ada bagian dalam tanda petik ya, dalam bagian spiritual yang tidak bisa dipahami melalui hukum sebab akibat. Ya, baik. Nah, sekarang kita harus paham dulu ya bahwa ruh itu eh, tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Tetapi nanti ruh itu memadat. Jadi ruh itu ada gradasinya. Ruh yang betul-betul inti dari ruh itu ini. Ruh yang tadi kita sampaikan bahwa ruh ini tidak bisa dijangkau oleh logika. Nggak bisa. Logika tidak bisa menjangkaunya. Ini ruh yang ini. Nah, ruh itu nanti memadat. Nah, tapi ini sebenarnya saya bilang begitu untuk memudahkan pembicaraan ya. Tetapi jangan dibayangkan ruh itu seperti udara lalu memadat. Nah, terus apa kayak menyublim gitu. Kalau bahasa fisika kan ada menyublim ya. Bukan bukan itu. Jangan dibayangkan seperti itu. Memang tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Tetapi untuk paling mudah itu apa namanya? Ada ruh itu ada gradasinya. Ruh yang dimaksud di sini tadi adalah ruh yang amr tadi, yang tidak dipahami, tidak bisa dipahami oleh di dalam ruang dan waktu, tidak bisa dipahami oleh logika, hanya bisa akses lewat zikir. Nah, tetapi nanti ruh itu dia memadat, ruh memadat menjadi nyawa. Nah, di nyawa itu padatan dari ruh. Ya, tapi sekali lagi ini saya disclaimer ya, jangan memadat dibayangi pemadatan ruh menjadi nyawa jangan dibayangkan seperti sublim, menyublim, memadat itu bukan ya. Jadi kalau bahasa ngeyelnya wis pokoknya ngono. Nah, gitu aja ya. Pokoknya ngono. Ya, nanti kalau ingin memahami ya tadi lewat lewat zikir ya. Bukan lewat mikir, tapi lewat zikir. Nyawa, nah ini nanti baru bisa dipahami secara logika. Nyawa memadat menjadi sistem saraf. Sistem ini gradasi ruh di dalam diri manusia ya. Nanti ada gradasi ruh di alam semesta. Makanya nanti termasuk Jibril itu termasuk ruh itu nanti itu bahasan yang ya yang kali ini kita akan membahas dari sisi manusia fisiologi ya, fisiologi tasawufnya. Saraf memadat menjadi darah. Nah, makin kelihatan ya. Darah memadat menjadi otot. Nah, makin kelihatan otot memadat menjadi tulang. Ya, ini paling padat sudah dalam diri manusia. Nanti tulang lebur lagi, dia merenggang lagi, ya, gitu ya. Jadi ini gradasi ruh ya. Jadi ruh itu ada gradasinya. Yang paling substil adalah ruh tadi. Jadi substansi paling substil dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh alat apapun. Nggak bisa dijangkau oleh alat apapun. Kalau masih bisa dijangkau berarti bukan ruh. Nah, kalau bisa dijangkau berarti bukan ruh. Kira-kira ruh itu begini teman-teman. Ini kira-kira loh ya. Jangan dipahami mesti ngono. Itu kira-kira untuk memudahkan penjelasan. Karena sebenarnya nggak bisa dijelaskan. Tapi kira-kira begini. Kalau saya bertanya, jantung itu bergerak. Ya, jantung kan bergerak. Yang menggerakkan jantung siapa? Ya, mungkin ada yang kalau di dunia kedokteran ada namanya pacemaker. Yang kayak listriknya, baterainya jantung. Lalu pertanyaannya, yang membuat pacemaker itu siapa? Yang menggerakkan pacemaker itu.
Wah, mungkin nanti ilmu pengetahuan menemukan apa lagi gitu. Tapi nanti ujungnya pasti nggak tahu. Nah, nggak tahu itu loh namanya ruh itu. Jadi ujungnya sampai nggak tahu lah, nggak tahu itu ruh itu. Ya, nah itu. Ya misalnya teman-teman nih, ini lihat kuku nih, kuku ya. Kuku kan memanjang kan, dipotong terus memanjang. Yang nyuruh memanjang siapa? Nah, mungkin jawaban kita karena ada darah ke sana mengalir lalu sel-sel baru terbentuk. Yang menyuruh darah ke situ siapa? Pertanyaannya. Karena didorong jantung misalnya. Yang nuruh jantung siapa? eh Pacemaker tadi. Yang nyuruh siapa? Terus itu pertanyaannya akhirnya ya nggak tahu. Nah, akhirnya embuh. Nah, embuh itu loh ruh itu. Ya, ya, tapi itu kira-kira loh ya, penjelasan kira-kira. Tetap nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Penjelasan kira-kira. Jadi pada akhirnya, misalnya teman-teman otak misalnya, otak itu yang nyuruh tangan saya bergerak kan otak. Nah, misalnya ini otak parietalis di sini ya namanya otak parietalis itu tukang mengendalikan gerakan. Jadi kalau saya pengen ngambil mouse ini, mouse HP, mouse laptop ini, saya ambil, saya ada keinginan ngambil, lalu otak parietalis saya ini nyuruh tangan saya bergerak, sehingga tangan saya bergerak. Nah, pertanyaannya yang nyuruh otak parietalis siapa? Keinginan misalnya, misalnya jawabnya begitu lah. Nah, yang nyuruh keinginan siapa? Kok bisa ingin? Terus kan terus jawabannya apa? Nggak tahu lah, nggak tahu itu loh ruh. Jadi ruh itu jawabannya harus nggak tahu ya. Secara logika pikiran ruh itu jawabannya nggak tahu. Nah itu ya, jadi memahami ruh itu sederhananya begitu. Itu sederhananya loh ya, bukan bukan hakikatnya. Kalau hakikatnya nggak tahu gitu. Tapi biar mudah memahami. Ya, tapi jawaban apa ungkapan atau cerita saya tadi dilampaui. Ya. Jadi roh adalah substansi paling subtil dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh alat apapun. Nggak bisa. Lalu roh ini memadat menjadi nyawa. Nyawa itu kalau orang Cina nyebutnya chi, kalau di Barat itu nyebutnya energi, kalau di India nyebutnya prana, kalau di Jepang nyebutnya ki, kalau bahasa Ibrani namanya ruah. Ruah, nah, itu ya. Itu nyawa. Orang Jawa, orang Indonesia nyebutnya nyowo, nyawa. Nyawa itu nanti adalah substansi subtil pada diri manusia yang semacam anyaman energi yang menghidupi organ-organ. Jadi misalnya ini kalau di kedokteran timur ya, ini saya kasih contoh ini. Ini jari kelingking saya. Nyawanya jantung itu mengalir dari jari kelingking saya sampai menuju jantung. Nah itu nanti ada titik, misalnya di sini ada titik jantung 7 misalnya. Ini nyawanya jantung mengalir di situ. Nyawanya jantung. Makanya nanti teman-teman kalau membaca Risalatul Qusairiyah itu nanti ada sebutan ruhul jismaniyu, ruh jasmani ya. Itu bainal lahmi, bainad dami wal lahmi, di antara daging dan darah. Kalau dalam bahasa kedokteran timur disebut meridian namanya, meridian, sistem meridian. Nanti ada sistem meridian jantung, sistem meridian lambung, sistem meridian limpa, sistem meridian liver, sistem meridian ginjal dan seterusnya. Tapi itu tidak ada di dunia kedokteran loh ya, karena di kedokteran itu, kedokteran konvensional maksud saya, di kedokteran konvensional tidak dikenal istilah nyawa. Karena nyawa itu belum bisa dijangkau, belum bisa diakses oleh teknologi kedokteran saat ini. Saat ini lah ya. Tapi suatu saat nanti iya. Nah, ini dipahami, energi semacam ini bisa dirasakan dan dipahami lalu distrukturkan oleh tabib-tabib zaman dulu. Makanya ada istilah kalau di India ada prana, ada ruah, ada ki, ada ci, ada di Indonesia ada nyawa, ada nyowo. Nah, itu adalah ruh yang memadat. Karena dia memadat, dia sudah punya ruang. Nah, itu tadi. Makanya terus bisa dianalisis. Misalnya lambung. Lambung satu itu di sini. Nah, ini lambung dua, lambung tiga, lambung empat sampai ke kaki. Ada jalurnya, ada jaringan. Makanya disebut saya di sini anyaman energi. Jadi ada anyamannya. Ya. Nah, teman-teman kalau belajar ilmu pijat akupresur, ilmu refleksi, nah, dapat ilmu kayak gitu. Ya, anyaman energi. Tapi itu sesuatu yang tidak
tidak atau belum bisa dipahami oleh ilmu kedokteran sekarang. Dia masih dalam tanda petik masih goib. Nah, tetapi sudah punya ruang dan bisa dijelaskan dan bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya kalau orang cemas gitu, nah kita bisa memijat nyawanya selaput jantung di sini. Nah, misalnya ini di sini nih. Ya, semoga kelihatan. Nah, ini bisa dipompa di situ. Itu untuk apa? Mengurangi kecemasan. Ya, mengurangi kecemasan. Bisa dipijat di titik situ karena titik situ adalah energinya selaput jantung, di mana selaput jantung itu menguasai emosi. Loh itu ada ilmunya kalau gitu. Itu bisa dipahami lewat pikiran. Makanya jadi ilmu pengetahuan, jadi ilmu pengobatan timur. Nanti di bekam juga gitu, di bekam ada titik kahil. Ini pertemuan enam apa organ pencernaan. Nanti ada umum muhis yang di sini. Nah, di ilmu bekam. Nah, itu ada titik-titiknya, titik-titik energi, walaupun sampai sekarang hal semacam itu belum diakui atau belum bisa dipahami oleh kedokteran konvensional. Karena dia masih dalam tanda petik masih goib, tapi sudah ada ruangnya. Ya, ruangnya di anyaman bisa kita bayangkan dia ada di dalam anyaman energi di dalam tubuh kita. Lalu dia memadat menjadi saraf lah. Kalau saraf ini kedokteran sudah ada. Dia sudah berbentuk bendawi. Ada namanya serabut saraf. Nah, kalau tadi namanya meridian, ini ada serabut saraf. Di dalam serabut saraf ini ada listrik-listrik yang mengalir listriknya. Itu bisa dipahami dan bisa diukur. Misalnya EKG, elektrokardiogram, itu sudah bisa diukur kelistrikan jantung. Diukur EEG, ensefaloelektrogram, bisa diukur listriknya otak. Nah, itu sudah bisa diukur. Itu namanya sistem saraf. Dia sebenarnya memadat dari tadi, memadat dari eh, energi tadi, nyawa memadat menjadi saraf. Lalu saraf memadat menjadi darah. Nah, udah kelihatan darah lebih kelihatan lagi. Kalau saraf kan serabutnya yang kelihatan, tapi listriknya kan nggak kelihatan, tapi sudah bisa diukur. Nah, kalau darah ini dia apa pembuluh darahnya sudah kelihatan. Darahnya kelihatan. Nah, itu sudah fisik. Nah, ini substansi cair yang membawa materi-materi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu darah memadat jadi otot, otot memadat jadi tulang. Nah, ini otot sudah sangat kelihatan, tulang sudah sangat padat. Nah, itu apa namanya? Gradasi ruh di dalam diri manusia. Tetapi saya ulang lagi, pemadatan dari ruh menuju nyawa ini nggak bisa dipahami secara hukum logika, nggak bisa dipahami secara hukum sebab akibat, tidak bisa dipahami hukum ruang dan waktu. Sehingga ketika saya mengatakan memadat dari ruh ini loh ya, dari ruh menuju ke nyawa, jangan dipahami memadat seperti memadatnya sesuatu benda yang kita pahami lewat imajinasi, bukan. Ya. Jadi ruh memadat menjadi nyawa, nyawa memadat menjadi saraf, saraf memadat menjadi darah, darah memadat menjadi otot, otot memadat menjadi tulang. Itu ya, teman-teman. Lalu nanti ini tadi nanti akan kita bahas insya Allah di minggu depan apa hubungannya ya tadi padatan ruh sampai memadat dengan ada alam mulek, ada alam malakut, ada alam jabarut. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di minggu depan ya. Nanti hubungan psikologi, ada tasawuf ya dan sebagainya. Nanti tasawuf itu ranahnya di mana, psikologi ranahnya di mana. Itu insya Allah nanti akan kita pahami minggu depan ya. Ya, saya kira cukup sekian ya teman-teman untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.